Saya dengan Mendak melihat langsung setelah Lebaran ya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri harga-harga, dengar sendiri, persediaan banyak ya, beras banyak, ayam stoknya banyak, telur banyak, sayur-sayuran banyak, walaupun mungkin pedagang belum 100% ya. Mungkin sudah 60-70% yang buka, 30% belum ya. Harga-harga bervariasi, ada yang turun, ada yang sedikit naik. Misalnya kalau telur itu kan sama harganya, ayam naik sedikit. Cabai kalau yang besar, cabai merah keriting turun, tapi yang cabai apa tadi? Rawit merah. Ya, rawit merah disebut cabai setan ya. Saking mahalnya naik dia, karena pedas katanya, itu naik harganya. Tapi secara umum persediaan dan harga-harga masih terkendali. Rawitnya cabainya turun berapa Pak? Jadi berapa? Tadi 50, kalau yang ya sekilo 50.000, 1 kilo. Di tingkat perumahan gitu masih ada yang 110 per kilo. Ya Pak. itu yang cabai apa? Cabai merah. Itu rawit merah Pak. Iya yang kecil yang segini, Iya, itu. yang Yang pedes. paling mahal. Iya itu tadi 100 itu, 100-an harganya. Iya, kayaknya. Ya tentu kita akan pantau terus ya, tiap hari. Ini sekarang di sini, kita juga besok saya cek di Lampung, juga di Jawa Tengah dan lain-lain ya. Karena harga-harga masih ada yang belum turun, maka pemerintah melakukan apa yang kita sebut dengan pasar murah. Ya nanti sore itu Bulog akan menggelar pasar murah untuk 100.000 paket. Ya, ada beras, ada minyak dan lain-lain ya. Begitu juga daerah-daerah lain kita melakukan pasar murah agar menekan harga di mana setelah Lebaran ini kan belum 100% pedagangnya datang. Jadi oleh karena itu kita bantu dengan pasar murah. Saya kira begitu ya. Tadi ada pedagang mengeluh harga plastiknya naik. Ya ini memang tidak hanya pedagang sini, hampir seluruhnya memang mengeluhkan soal harga plastik. Naiknya itu nggak kira-kira ya, bukan naik, ini melonjak. Nah, itu plastik, karena saya dengar biji plastiknya juga naiknya luar biasa. Karena plastik itu kan dari BBM kan. Ya nanti kita tentu akan kita bahas secara khusus. Kok tiba-tiba naiknya begitu tinggi ya? Kita akan undang beberapa pihak yang terkait mengenai biji plastik ini ya. Makasih. Untuk pangan yang lainnya Pak, akan ada kekhawatiran kalau di negara-negara lain kan juga udah Nah, naik, kalau Pak. pangan Karena kita keseluruhan pangan akibat walaupun ada masalah di Timur Tengah, ada perang di sana sini, kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa kebijakan Bapak Presiden dari jauh hari tepat, bahwa kita harus swasembada pangan. Kita harus mandiri di bidang pangan. Jadi antisipasi walaupun belum ada perang waktu itu, tapi sudah diantisipasi akan terjadi. Nah ini kita beruntung di situ. Sehingga beras kita aman, beras kita tahun lalu surplus 4 juta, saya kira tahun ini juga akan ada 4 juta. Jadi insya Allah kalau beras tahun ini sampai tahun depan kita aman stoknya ya. Jagung aman, ayam aman, telur aman, sayur-sayuran kita tanam sendiri. Dan tidak ada pangan yang tergantung kepada Timur Tengah, nggak ada. Ya, yang kita nggak bisa seperti gandum itu dari Eropa, Amerika. Kedelai kita nggak punya itu dari Eropa dan Amerika. Jadi tidak ada pangan yang tergantung dari Timur Tengah. Berarti pangan aman, tidak ada masalah apapun. Oleh karena itu tidak usah khawatir ya. Stoknya, pengadaannya, insya Allah tidak ada masalah apapun. Jadi tidak usah khawatir, apalagi berebut membeli stoknya berlebihan, nggak perlu. Cukup secukupnya ya, karena stoknya aman dan terkendali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali mengenai, nggak ada.
Ya, tidak ada masalah apapun mengenai pangan. Ya, oke. Purbaya kemarin bilang Pasar murah tiap kota. Nanti di Monas hari ini ya. Iya. Pak Purbaya kemarin menyampaikan ada Udah itu dulu dah ya. Yuk, makasih ya. ya, permisi ya. Jadi secara fisik kami dari tim pusat mungkin tidak bisa ke pasar, tetapi teman-teman di daerah melalui kontributor kita ada sekitar 550 titik pasar yang dipantau dari 514 kabupaten kota. Ya, jadi setiap hari itu teman-teman juga bisa ngecek ya di SP2KP namanya. Ada aplikasinya, bisa cek perkembangan harga. Nah, kemudian sekarang setelah Lebaran tadi memang informasi dari teman-teman di Pasar Minggu kurang lebih mungkin baru 50% ya. Pedagangnya baru datang dan kebutuhan pokok kita seperti beras, kemudian minyak, cabai dan lain-lain tercukupi. Ya, jadi saya kira semua bagus, pasokan tercukupi dan kita akan terus memantau ya kebutuhan pokok kita sehari-hari. Saya kira itu ya. Ada yang bilang anomali Pak, kayak cabai aja tuh dari awal puasa sudah naik langsung. Ya, jadi problemnya kan kami sudah komunikasi dengan asosiasi petaninya. Problemnya memang cuaca, jadi salah satunya memanennya itu kan tidak bisa terus, artinya ketika hujan berhari-hari kan berarti nggak bisa memanen. Itu memang yang cabai rawit ya, cabai rawit merah, tapi yang lain nggak ada masalah. Tadi kalau lihat cabai apa tadi merah yang panjang keriting itu kan di bawah HET. Itu kan HET-nya 55, tapi tadi dijual 50. Jadi masih normal, masih bagus ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Itu memang yang cabai rawit merah aja. Ya. Antisipasi nggak Pak? Biasanya kalau habis Lebaran tuh harga-harga belum turun bahkan sampai 3 minggu setelah Lebaran Pak. Ya, tadi pertama problemnya kan memang belum semua berdagang ya, salah satunya. Ya, yang kedua yang berdagang itu kan tidak hanya yang ada di pasar ya, tetapi distributor mungkin sebagian juga masih belum pulih normal. Tapi kami komunikasikan terus ya. Jadi nanti kami komunikasikan lagi dengan teman-teman khususnya para pemasoknya ya. Terutama yang penting itu bagaimana normal kembali masuk ke pasar-pasar. Ya, gitu ya. Ya, tomat memang jadi ada namanya bahan pokok, itu memang ada beberapa yang kita tentukan harga acuan atau HET-nya ya. Itu memang yang menjadi kebutuhan pokok. Memang tomat itu bukan salah satu yang ditentukan harga acuannya ya. Jadi tomat memang tadi ada kenaikan yang biasanya katanya 10 per kilo sekarang 20 ya. Itu memang kalau kayak tomat sayur itu memang naik turun ya sering ya. Kadang-kadang tergantung dari terutama musim hujan itu selalu begitu kebiasaan kita karena faktor itu tadi bagaimana memanennya dan sebagainya ya, jadi Minyak goreng tapi 24.000 Pak yang curah per kilo. minyak goreng kan minyak kita tadi berapa? 15.700. Coba Ibu cek ya di SP2KP itu minyak kita itu dulu sempat 17.000, sempat 16.800. Sekarang di SP2KP itu harga rata-rata nasional 15.800. HET-nya 15.700. Rata-rata. Iya, rata-rata kan 15.800 dari 16.800. Iya, tapi ada Dari beberapa 17 daerah Pak 22.000 ke 24.000. Ya, itu begini. Kan sekarang minyak kita itu kan 35% distribusinya diserahkan ke BUMN pangan ya, seperti apa namanya ID Food dan Bulog. Ya, jadi kita memang terus dalam proses dan sekarang sudah lebih dari 35%. Itu minimal ya. Minimal 35%. Karena kalau kita lihat kayak ID Food, Bulog kan juga banyak cabang di mana-mana ya. Mudah-mudahan tempat-tempat lain termasuk wilayah timur bisa
terdistribusi dengan baik. Dan Ya. lain Pak, karena Pak, distribusi biaya gitu logistik ya? yang naik ini kan beberapa pangan kita masih impor ya, kayak bawang putih dan kedelai. Ke depan itu gimana, Bawang Pak? putih nggak ada kenaikan ya. Jadi kalau yang lainnya sebenarnya nggak banyak yang impor ya. Memang bawang putih, tapi kalau teman-teman lihat bawang putih normal aja. Ke depan Pak, semisal udah ini kayak kedelai dan bawang putih itu kan impor, kena biaya logistik yang tinggi, bakal naik nggak sih Pak? Atau ada ancang-ancang gitu? Ya ini pertama begini, kalau bawang putih kan kebanyakan impornya dari Cina. Ya dari Cina memang kalau logistiknya masih aman. Ya jadi kita impor untuk bawang putih juga masih jalan, nggak ada masalah. Bahkan impornya dari izin itu belum 100%. Ya artinya sebenarnya begini ya, kenapa kalau impor bawang putih, karena suppliernya kan satu, artinya yang kita ambil itu kan dari Cina. Kalau kita tiba-tiba ambil banyak, harga naik. Ya karena permintaan melonjak kan. Supplier Cina juga pasti akan naikin harga. Makanya salah satu caranya adalah impornya itu memang ya pelan-pelan gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan di dalam negeri, menyesuaikan sehingga harga di dalam negeri menjadi stabil. Kalau tiba-tiba kita justru impor banyak, nanti yang dari suppliernya akan menaikkan harga karena permintaan kan meningkat. Nah kita sesuaikan. Jadi teman-teman sebenarnya sudah sejalan ya dengan pemerintah, importer sejalan dengan pemerintah, bahwa kita bersama-sama menstabilkan harga dengan cara salah satunya regulasi untuk impornya. Ya. Kalau kedelai Pak? Kedelai sampai sekarang juga masih aman, nggak ada kenaikan. Ya gitu ya, kasih ya. Oke, terima kasih.